Baik, kita masuk ke part 2 dari video tentang limit dan kekontinuan. Masuk ke soal mengenai garis asimtot suatu garis grafik fungsi. Soalnya adalah tentukan garis asimtot datar dan tegak dari kurva fungsi berikut ini. Jadi garis asimtot datar adalah sebenarnya garis yang berkorespondensi dengan konsep limit beta hingga. Jadi rumusnya adalah garis Y sama dengan L, ini dikatakan asimtot garis asimtot datar jika memenuhi syarat berikut, yakni L nya itu merupakan nilai dari limit menuju ta hingga fx nya atau limit x menuju minus ta hingga dari fx nya. Saya mulai dari garis asimtot datar terlebih dahulu ya. Maka kita perlu cari nilai L nya, cari nilai limit di ta hingga nya. Maka untuk soal berikut ini, limit di ta hingganya adalah karena derajat pembilangnya tertinggi 2, derajat penyebut tertingginya 2, maka masing-masing suku kita langsung bagi 2. Maka masing-masing suku kita langsung saja bagi dengan x kuadrat ya. Biar sederhana, x kuadrat bagi x kuadrat tinggal 1 plus 2x bagi x kuadrat tinggal 2 per x plus 6 per x kuadrat, begitu. Yang ini kita bagi x kuadrat tinggal 1 min 9 bagi x kuadrat, begitu ya. Kita langsung substitusi x nya menuju ta hingga, 2 dibagi ta hingga itu menuju 0, maka hasilnya adalah 1 plus 0 plus 0, 1 minus 0 sama dengan 1. Maka ini nilai L nya. Maka garis asimtot datar kurva fungsi berikut adalah garis, jadi garis asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 1. Ini garisnya. Jadi jangan hanya menjawab satu saja, ini kurang lengkap ya. Jadi harus jawab soalnya. Jadi garis asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 1. Kemudian bagaimana dengan konsep garis asimtot tegak? Kalau garis asimtot tegak, ini garisnya garis vertikal, berarti garis X sama dengan C, begitu ya. Nah, garis X sama dengan C itu merupakan garis asimtot tegak jika memenuhi syarat berikut, yakni ketika limit X menuju C dari arah kiri, fx nya itu boleh plus minus, ya pakai plus minus ta hingga gitu ya, atau limit X menuju C dari arah kanan, fx nya yang menuju ta hingga atau minus ta hingga, begitu ya. Jadi kita perlu cari C nya itu berapa, begitu ya. Nah, dari soal sebelumnya sebenarnya kita perlu identifikasi biasanya gitu ya. Biasanya limit menuju ta hingga ini itu diperoleh untuk kalau fungsi rasional, yaitu ketika penyebutnya bernilai 0, begitu ya. Nah, penyebut ini bernilai 0 ketika, jadi bernilai 0 ini ketika x-nya ini bernilai plus minus 3. Maka kita perlu cek, kita perlu pastikan lagi, benar nggak sih ketika x-nya menuju 3 atau menuju minus 3 dari arah kanan atau kiri, nilainya itu salah satu dari ini, plus ta hingga atau minus ta hingga. Kita cek, begitu ya. Cara yang pertama kita cek, misalkan saya ambil yang menuju ta hingga, saya ambilnya yang dari kanan aja, begitu ya, plus, begitu. Kita substitusi x kuadrat plus 2x plus 6 per x kuadrat min 9. Kita ingat kembali bahwa ketika x-nya menuju 3 dari arah kanan, berarti x-nya itu lebih dari 3 gitu ya. X-nya lebih dari 3, maka x kuadratnya pasti akan lebih dari 9, benar nggak? Maka x kuadrat min 9 itu pasti nilainya positif atau lebih dari 0. Kalau bentuk pembilang karena x-nya positif, maka bentuk pembilang juga pasti positif. Positif bagi positif hasilnya pasti positif, berarti nilainya benar positif ta hingga. Karena yang pembilangnya nilainya akan menuju berapa nih? 3 kuadrat 9, 9 tambah 2 kali 3 6, berarti 9 tambah 6 15 tambah 6 21, jadi 21 dibagi 0 hingga, maka menuju ta hingga. Oke, benar, berarti garis X sama dengan 3 itu asimtot tegak. Bagaimana dengan X-nya menuju minus 3? Sekarang saya pakai yang dari kiri kali ya, biar adil begitu. X kuadrat plus 2x plus 6, ini x kuadrat min 9. Caranya adalah
Karena menuju 3 dari arah kiri, ingat menuju 3 dari arah kiri berarti nilainya berapa? Sekitar misalkan min 3,1 begitu ya. Tapi lihat kalau dikuadratkan nilainya bagaimana? Kalau dikuadratkan nilainya ini pasti lebih dari 9, benar nggak sih? Ya nggak? Benar ya? Karena kan min 3,1 dikali min 3,1 plusnya pasti lebih dari 9. Karena x kuadratnya lebih dari 9, maka x kuadrat min 9 itu bernilai positif, lebih dari 0. Lalu bagaimana dengan yang bilangnya? Positif atau negatif? Gampangnya langsung substitusi saja sebenarnya. X-nya ganti dengan negatif 3. Kalau X-nya kita ganti dengan negatif 3, maka nilai pembilangnya adalah min 3 kuadrat itu 9, 2 kali minus 3 min 6 tambah 6, 9, positif juga ya. Berarti ini 9 dibagi 0, ini yang positif, ini juga menuju 0 yang positif. Positif bagi positif, positif, maka ini juga menuju tak hingga. Karena sama-sama menuju tak hingga, maka kita jawab soalnya. Garis asimtot tegak dari fx adalah garis x sama dengan 3 dan garis x sama dengan minus 3. Jadi jangan hanya seperti ini gitu ya, tapi harus dibuktikan. Ini kan kita baru identifikasi, maka memastikannya adalah kita buktikan benar enggak limit x menuju 3 dan minus 3 nya itu dari arah kanan atau kirinya itu menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga. Jadi nggak cukup sampai sini gitu ya, jadi harus dibuktikan kebenarannya. Oke. Next, tentang kekontinuan suatu fungsi. Ini soalnya, tapi konsepnya harus kalian pahami bahwa syarat fungsi itu kontinu di suatu titik. Jadi fungsi fx ini kontinu di C. Rumusnya gitu ya, syaratnya adalah apa? Ini yang pertama fc-nya ada, nilai fungsinya itu ada. Kemudian limit x menuju C fx-nya juga ada. Kemudian syarat yang ketiga adalah kalau sama-sama ada tapi nilainya harus sama. Nah, ini dikatakan kontinu. Soal nomor 5 adalah tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut kontinu di bilangan real di semua titik sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat fungsi fx ini kan dia ada dibagi 3 interval. Nah, karena masing-masing interval itu berbentuk fungsi linear, maka masing-masing interval dia pasti kontinu. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana ketika di titik-titik ujungnya, titik-titik pembatasnya, yaitu di titik 1 dan di titik 2. Apa syaratnya supaya dia kontinu begitu? Maka yang perlu kita perhatikan adalah apa syarat supaya fx ini kontinu di 1 dan fx ini kontinu di 2. Itu yang harus kita perhatikan. Maka yang pertama kita akan cek fx ini syarat kontinu di x sama dengan 1. Kita lihat nilai f1-nya dulu ada enggak ya? Nilai f1-nya ada, yaitu di sini ya, x sama dengan 1 ada di bentuk kedua. X-nya kita ganti dengan 1, berarti tinggal a kali 1 plus b, didapat f1 sama dengan a plus b. Kemudian kita cek limit x menuju 1 dari arah kiri fx-nya. Karena dari menuju 1 dari arah kiri berarti yang x kurang dari 1, maka fungsi fx yang kita pakai adalah fungsi yang pertama, yaitu x plus 1. Kita substitusi x nya dengan 1, maka didapat limit x menuju 1 dari kirinya adalah 2. Kemudian limit x menuju 1 dari arah kanan, berarti fungsi fx yang kita pakai fungsi yang mana? Dari nilai x nya yang lebih dari 1, berarti bentuk yang kedua, yaitu bentuk ax plus b. Kita substitusi didapat a plus b. Kemudian agar kontinu, maka f1 nya harus sama dengan nilai limit kirinya dan limit kanannya. Kita boleh pakai dua bentuknya saja. Dari sini kita boleh pakai persamaan yang f1 dan limit kirinya begini ya. Maka dari sini kita punya informasi bahwa didapat persamaan a plus b sama dengan 2. Ini persamaan yang bintang 1.
Kemudian kita akan cari bagaimana syarat agar f(x) continue di x sama dengan 2. Dengan cara yang sama, kita akan cari nilai f2-nya terlebih dahulu. Nilai f2-nya adalah di sini ya, x sama dengan 2 berarti bentuk yang ketiga. f2 sama dengan 3x, x-nya kita ganti 2 sehingga diperoleh nilainya adalah 6. Kemudian kita akan cek limit kirinya, limit x menuju 2 dari arah kiri. Berarti fungsi yang kita pakai adalah fungsi yang bentuk kedua. Ya enggak? Jadi limit x menuju 2 dari arah kiri, fungsinya adalah ax plus b. X-nya kita substitusi dengan 2, maka diperoleh 2a plus b. Begitu ya. Limit kanannya hasilnya apa? Kalau limit kanan berarti dari arah kanan, berarti x-nya lebih dari 2, bentuknya adalah bentuk yang ketiga gini ya. Ini 3x, nilainya adalah 3 kali x, x-nya kita substitusi dengan 2 dan dapat hasilnya 6. Persamaan ini dari sini kita peroleh agar continue syaratnya, maka nilai fungsinya 6 harus sama dengan nilai limitnya, maka nanti didapat persamaan 2a plus b sama dengan 6. Ini persamaan bintang 2. Dari persamaan bintang 1 dan bintang 2 kita substitusi dan eliminasi. Bintang 2 nya dapat 2a plus b sama dengan 6, bintang 1 nya a plus b sama dengan 2. Langsung kita substitusi. Kita cari a dan b, dieliminasi langsung supaya nggak diperoleh a sama dengan 4, maka diperoleh nanti b nya sama dengan negatif 2. Jadi agar f(x) continue di R bilangan real, maka nilai a nya harus sama dengan 4, nilai b nya harus sama dengan negatif 2. Inilah jawaban untuk soal terakhir kita. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian memahami tentang konsep limit dan kekontinuan. Ini yang saya pakai, referensi yang saya pakai, modul yang saya pakai di 1B dan bukunya Persol dan kawan-kawan kalkulus edisi ke-9. Terima kasih, see you in the next video.